Halo pejuang Won, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Yansa Channel. Kali ini saya menunjukkan video waktu saya kerja di bagian pojang itu pembungkusan. Kerjanya ya gini teman-teman, kerjanya bungkusin meja-meja kecil-kecil. Ini bisa buat meja makan anak ataupun buat meja komputer juga bisa. Jadi setelah dipasangin kaki terus dipujang, dilakbanin, habis itu dikasih stiker terus dikirim ke pabrik-pabrik yang memesankan. Kerjaan ini nggak berat ya teman-teman, tapi kalau kerjanya sendiri nggak ada kawan ngobrol itu kadang-kadang bisa melamun sampai kemana-kemana pikirannya. Ya begini teman, kalau kena kerjaan enak kemajang kayak gini termasuknya nggak berat ya, dengan ngakbanin ngambilin kardus, ditumpuk lagi, dipindah, terus ditumpuk terus dipasang stiker terus dikirim. Nah yang ini nih stikernya teman, stiker ini diisikan alamat pabrik yang dituju ataupun pengguna, pembeli, ataupun biasanya ada bos-bos yang pesan, bos-bos datang ke pabrik terus dikasih hadiah meja-meja ini. Nah ini mejanya teman-teman, kecil kan, kakinya yang putih-putih itu teman-teman, enak santai kerjanya. Tapi kalau dikejar-kejar target gitu, khususnya kalau lama gitu, kalau udah lama di kantor, orderannya tidak diturun-turunin ke pabrik, jadi kan numpuk di kantor tuh orderan. Nah itu biasanya cepat-cepat ngerjainnya. Jadi mejanya itu warnanya beda-beda ya teman-teman, setiap yang dibungkus itu jenisnya beda-beda, jadi banyak jenisnya dan harus dihafalin, jangan sampai salah bungkus. Kalau salah bungkus nanti dikembaliin lagi dari pemesannya. Dan selain warnanya, di situ juga ada tulisan ukurannya teman-teman, ukurannya juga beda-beda. Kalau yang ini yang agak kecil 800 kali 600, ada juga yang 1200, 1500, ada juga yang 1800 juga, 1800 panjangnya, terus ada yang lebarnya 600, itu cm ya teman-teman. Jadi kardusnya ini masih ambilnya dari Korea ya teman-teman. Kalau tadi yang video sebelumnya itu kan ambil barangnya, besi-besinya itu dari Cina. Kalau kardus-kardus yang saya angkatin tadi itu dari Korea. Terus yang saya tumpukin, yang saya mau bungkus ini, itu meja yang kecil-kecil itu teman-teman, ukurannya 800 kali 600. Jadi setiap hari itu ada tag B itu pemesanan pos dari pemesan, terus keluar stiker yang saya tempel-tempelin tadi itu tertulis nama, alamat pemesannya. Jadi teman-teman yang pengen proses Korea, yang lulusan SMP jangan khawatir, di sini juga masih tetap bisa kerja kok. Di sini juga banyak yang lulusan SMP, SMA juga banyak teman-teman. Jadi pengalaman kerja di sini nggak terlalu menunjang lah buat di Korea. Tapi kalau biasanya kalian bisa ngelas, kalau dapat pabrik ngelas di Korea itu biasanya gajinya dibedakan. Ada teman saya yang pandai ngelas di Indonesia terus sampai di Korea, alhamdulillah pas ketemu pabrik ngelas jadi gajinya lebih besar daripada pada umumnya teman-teman. Biasanya ada yang per jamnya per harinya 120, ada yang per harinya 150. Tapi kebanyakan yang kerjanya ngelas itu ilegal teman-teman. Kalau ilegal terus dapat kerja ngelas itu wah, ada rezeki banget teman-teman. Oh ya teman-teman yang udah lulus ujian FSTP, kalau udah lulus tetap belajar ya teman-teman, karena di Korea itu
kalau kerjanya seperti ini kita dituntut bisa membaca tulisan Hangul, terus bisa, kalau bisa membaca terus bisa ngomongnya kan jadinya kerjanya enak. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa ngomongnya, itu nanti bisa pelongo-pelongo teman-teman, mau ngertiin pekerjaan itu susah. Enak sih cuman tinggal disuruh-suruh gitu, tapi kalau ngerti kerjaan kan bisa ya, agak enakan lah gitu kerjanya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah lulus ujian pabrik tetap belajar ya teman-teman, jangan sampai nggak belajar biar di sini nggak pelongo-pelongo kayak sapi. Gurau teman-teman. Di sini juga saya kerjanya barengan sama orang Korea teman-teman, sepabrik itu orang Indonesianya orang 3 teman saya, tapi di beda-beda bagian, tapi sepabrik itu beda bagian. Sini ini yang lewat tadi itu Ajosi itu teman, terus ada lagi orang baru tadi itu, terus yang satunya lagi teman saya yang dari Purwodadi itu di pabrik sebelah, yang Mas Mary di bagian bungkusin yang sebelah sana yang bahannya yang besar-besar. Saya tekanin lagi ya teman-teman untuk belajar bahasa yang benar-benar, soalnya di Korea sangat dipentingkan, sangat diperlukan bahasa itu teman-teman. Kalau ada masalah di pabrik bisa ngomongnya, terus kalau ada masalah tunggakan gaji juga bisa mengurusnya. Kalau nggak bisa bahasanya susah, kita bingung mau ngomong mau ngadu sama siapa. Terus ada yang komen di channel YouTube saya itu katanya, buat apa penerjemah, emangnya kalau ada masalah langsung nelpon penerjemah, emangnya langsung diangkat? Nggak semudah itu teman-teman, memang benar ada penerjemah. Emangnya kalau lagi pas marah-marah kita nelpon penerjemah, terus penerjemahnya mau ngomong sama yang marah-marah sama kita, emangnya bisa? Kan nggak lucu gitu teman-teman. Harus menggunakan bahasa yang kita bisa, sebisa-bisanya kita harus bisa ngomong teman-teman, jangan wah pelulu sengaja teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa mengobati rasa penasaran teman-teman, kerja apa sih di Korea, kerjanya bagaimana sih di Korea, komunikasinya bagaimana sih di Korea. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube. Yang untuk bertanya-tanya, kalau di YouTube malu boleh langsung ke Facebook saya ya, namanya Facebooknya Kim Yansa. Saya doakan teman-teman segera berangkat ke Korea. Kalau yang masih belajar, saya doakan proses belajarnya mudah dimengerti, biayanya nggak mahal, dan saya doakan semoga teman-teman sehat terus, rezekinya lancar, sampai Korea selamat, dapat pabrik yang bagus, dapat pabrik yang enak, dapat tempat tinggal yang mewah. Meskipun gak semuanya dapat asrama yang mewah, tapi setidaknya dapat asrama untuk tempat tinggal kita di Korea teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe teman-teman, loncengnya dihidupin.